Dari ketinggian apartemen di Jakarta, suara bising lalu lintas mengisi udara, deru kendaraan seolah tak pernah berhenti, melukiskan kehidupan yang penuh kesibukan di luar sana. Namun, di balik jendela kaca ini, terpendam sebuah kisah kelam yang bisa jadi akan mengguncang jiwamu. Di satu sisi, ada tawa ceria dan harapan. Namun sisi lain, tersemat sebuah rahasia yang menyeramkan dan tak mudah dilupakan, sebuah kematian yang terabaikan. Suatu pagi yang hening, saat sinar matahari merayap masuk menyinari ruang tamu yang sepi, Ali terbangun dari tidurnya. Matanya sejenak terpejam, berusaha mengusir rasa aneh yang menyelimuti hati. Ia merasakan kehadiran yang tak biasa, sebuah getaran, seakan ada yang mengawasinya. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti punggungnya, dan saat itu ia teringat pada Ben, teman sekamarnya yang dianggap telah tiada. "Ben, kau di mana?" Batinnya bergetar. Hampa. Ruangan itu kini terasa berat, seolah dipenuhi bayangan. Dan di dalam ketidakpastian itu, kenangan akan tawa Ben seolah menyergap, mengisi ruang yang sebelumnya terasa hangat. Apakah mungkin rindu dan ketakutan dapat hidup berdampingan? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Mari kita telusuri kisah mengguncang ini hingga tuntas, dan bersiaplah terperangah. Hari itu adalah hari yang misterius. Ali, seorang mahasiswa, baru saja kembali dari kelasnya yang melelahkan. Dia menghela napas panjang, mengingat semua tugas yang menumpuk. Saat bunyi bel pintu bergema, ia langsung terpesona oleh kesunyian yang mengisi apartemen kecil mereka. "Ben," serunya, namun hanya suara eko suaranya yang membalas. Tinggal di apartemen bersebelahan dengan sahabat yang sudah dianggap saudara, tentu saja memberi rasa nyaman sendiri. Tapi kenyamanan itu sedikit bergetar saat mengingat bagaimana Ben berperilaku akhir-akhir ini. Di kepalanya, Ali teringat bagaimana Ben selalu menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, terpuruk dalam keheningan. Kerinduan untuk berbicara menjadi mencuat, namun rasa cabik aneh muncul, seakan ada yang tidak beres. Apa dia baik-baik saja? Pikirnya lagi. Suara AC yang mendenging menciptakan suasana aneh, seakan menyimpan rahasia di dalamnya, mengingatkan Ali bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu manisnya kekecewaan di depan. Suatu pagi yang kelabu, berita duka itu menerpa seperti petir di siang bolong. Dengan hati berdebar, Ali meraih ponselnya, membaca pesan-pesan yang datang bertubi-tubi. "Ben ditemukan tak bernyawa di apartemen kita," begitu bunyi pesan itu. Seperti terjebak dalam mimpi buruk, Ali tak bisa mempercayai kata-kata itu. Kakinya bergetar, resah, saat jantungnya berdegup lebih cepat, melebihi batas normal. Kenangan-kenangan indah berseliweran di pikirannya seperti film yang direwin berulang kali. Di luar, hujan mulai mengguyur, menambah nuansa kelam pada suasana. Aroma tulang belulang ikan goreng yang teronggok di meja tercium, sudah beberapa hari tidak disentuh. Ruang yang biasanya berdenyut, kini terasa hampa, seolah kehilangan jiwa. Setelah berita kehilangan itu menyebar, sebuah kerumunan mulai berdatangan, memberi penghormatan terakhir. Ali merasa tenggelam di tengah kesedihan yang menjalar, seperti kabut yang perlahan membungkusnya. Rasa bersalah merayap di dalam hatinya. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib, untuk mendengar Ben memanggil namanya sekali lagi? Kegelapan yang hampir tampak nyata merayap di dinding-dinding apartemen. Dia baik-baik saja, pikirnya lagi. Suara AC yang mendenging memecah keheningan, seakan menyimpan rahasia. Ali bisa merasakan sebuah ketidakberesan, seolah ruangan itu sedang menunggu untuk mengungkapkan kengerian di hadapan dirinya. Hatinya bergetar tak menentu, merindukan sahabat yang hilang. Setelah beberapa hari berlalu, apartemen tempat Ali dan Ben berbagi tawa terasa semakin hampa. Keberadaan Ben seakan melayang-layang di ruang-ruang sunyi, menimbulkan rasa kehilangan yang menggerogoti jiwa. Ali seringkali mendengar suara langkah kaki, berat dan terpuruk, yang seakan menjelajahi setiap sudut ruangan. Terkadang, aroma parfum Ben manis dan segar tiba-tiba hadir, membangkitkan ingatan akan masa-masa kebersamaan mereka. Apa ini semua hanya ilusi? Gumam Ali pada dirinya sendiri dengan suara pelan, berusaha mencari penjelasan atas hal-hal aneh yang terus mengganggu ketenangannya. Ketidakpastian merembes ke dalam pikirannya, menciptakan kegelisahan yang mencekam. Suara gaib bercampur dengan detak jam di dinding, menciptakan melodi misterius yang seolah menuntut perhatian. Malam semakin larut, dan sinar lampu senter Ali berkilau menembus kegelapan. Ia menelusuri setiap inci apartemen, berhadapan dengan benda-benda nostalgia yang membangkitkan rasa rindu. Foto-foto lama dan kenangan tersimpan rapi dalam bingkai, menggoda untuk dikenang lebih dalam. Namun, putaran pikiran Ali penuh bayangan kelam yang tak bisa ia hindari.
Mengapa kamu pergi, Ben? Kenapa semua ini terasa nyata? Tanya Ali dalam hati, bukan menemukan jawaban, melainkan hanya menambah ketakutannya. Di balik keheningan, sebuah bisikan halus akan memanggil namanya. Semakin mendalam, membuat jantung Ali berdegup kencang. Ketegangan mencekam, ruangan itu seperti menyimpan rahasia yang siap diungkap, menunggu momen untuk terungkapkan. Hatinya bergetar, tak hanya karena kesedihan, tetapi ketidakpastian akan kebenaran yang tersembunyi. Malam demi malam, ketakutan semakin menyelimutinya. Beberapa waktu setelah membuat keputusan untuk tinggal di apartemen itu, suasana malam terasa berbeda, lebih pekat, lebih menekan. Suatu malam yang kelam, saat hujan mengguyur dengan deras, Ali terjaga oleh suara tawa yang familiar. Suara itu, tawa Ben, mengalun lembut, hangat dan dekat, seolah mengajak Ali kembali ke kenangan indah di masa lalu. Dia tergerak, berlari menuju sumber suara dengan harapan yang menggelora di hatinya. Namun, setiap kali dia tiba di dekat pintu, hanya keheningan yang menyambutnya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan yang membasahi atap, menambah kesedihan di relung hatinya. Air mata menggenang, tetapi mungkin bisa jadi ini adalah pertanda. Apakah ini cara Ben untuk berkomunikasi denganku? Pikirnya penuh ragu. Apakah semua ini hanya hayalan akibat rasa rindunya yang mendalam? Dengan jantung yang berdegup kencang, dia menarik napas dalam-dalam dan meraih ponselnya. Dia tahu hanya satu orang yang bisa membantunya mencari jawaban. Rina. Sahabat lama mereka, orang yang mengerti betapa dalamnya persahabatan mereka. Setelah beberapa deringan, suara Rina terdengar. Ali. Terdiam sejenak, Ali hanya bisa bergetar saat mendengarkan suaranya. Rina, aku butuh bantuan. Hatinya bergetar, tak hanya karena kesedihan, tetapi juga karena ketidakpastian akan kebenaran yang mungkin tersimpan dalam kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Rina datang dengan segudang pertanyaan, menyusuri lorong-lorong dingin dalam apartemen yang terasa membeku di malam yang kelam. Saat mereka duduk di meja kecil di ruang tamu, aroma kopi yang baru diseduh menari-nari dalam udara berat, berusaha menghangatkan suasana hati yang meresahkan. Dengan nada tenang, Rina berusaha menenangkan Ali. Mungkin dia hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu, ujarnya, seolah kata-kata itu bisa menembus kegelapan yang menyelimuti hati Ali. Keduanya mulai merenungkan kenangan-kenangan indah bersama Ben, tawa yang penuh, dan cerita-cerita tak berujung. Namun, benak Ali terus berputar, membayangkan tatapan Ben yang aneh beberapa waktu lalu, seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi terhalang oleh dinding ketakutan. Ada satu hal, Ali, Rina tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang membuat jantung Ali berdebar. Aku pernah melihat Ben di sebuah acara, berbicara dengan sosok asing. Suara Rina merendah, berat dengan ketegangan. Rasa takut menyelip di ulu hati Ali. Kemungkinan bahwa Ben terlibat dalam sesuatu yang lebih dalam dan gelap kini meresap. Ben, apa yang sebenarnya kau lakukan? Batin Ali berbisik, rasa tidak menentu menggenggam jiwanya. Panggilan Ben yang tak tertahankan semakin mendesak, dan Ali tahu ia harus mencari tahu. Ini lebih dari sekadar sebuah panggilan. Ini adalah sebuah misi, untuk menggali kenyataan yang tersembunyi di balik kabut misteri. Di tengah malam yang kelam, dengan bulan hanya tersisa separuh, Ali dan Rina melangkah menuju kafe lawas yang pernah menjadi singgahan rahasia Ben. Suara langkah kaki mereka membelah kesunyian, hanya diiringi deru angin yang menyisir dedaunan kering. Aroma kopi pahit yang sudah basi menyelimuti udara, dan cahaya lampu temara menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Saat mereka melangkah masuk, bel pintu berdenting pelan, memecah keheningan yang menegangkan. Pemilik kafe, lelaki tua dengan mata yang bercerita banyak hal, menatap mereka sejenak. Dia sering datang ke sini, katanya, suaranya serak, seolah tersangkut di tenggorokan, tapi belakangan dia terlihat berbeda. Seakan menyimpan rahasia yang berat. Mendengar semua itu, Ali merasakan peluh dingin merayap di sepanjang punggungnya. Bukan hanya karena kata-kata pemilik kafe, tetapi juga aura di sekelilingnya, terasa ada sesuatu yang mengintai. Di sudut ruangan, sebuah kursi goyang bergerak tanpa ada yang duduk, seolah diajarkan oleh makhluk lain. Suara bisikan samar mulai merayapi telinganya, menampakkan keraguan, adakah Ben terjebak dalam dunia lain, dunia yang seharusnya tidak mereka masuki? Misi mencari jawaban ini semakin mendesak, merangkul sepenuh hati. Ali tahu, rasa penasaran ini bukan sekadar keinginan, ini adalah panggilan, sebuah petualangan yang menuntut ia melangkah lebih jauh. Kekenyataan yang mungkin lebih kelam dari yang bisa mereka bayangkan. Dari kafe itu, Ali keluar dengan langkah yang berat,
seolah beban yang dipikulnya semakin besar dengan pengetahuan baru tentang temannya, Ben. Malam demi malam berlalu, dan kisah-kisah yang disampaikan suami pemilik kafe menggema dalam pikirannya. Dia tertekan, banyak bicara tentang dunia lain. Kata-katanya berputar-putar di kepalanya, menempel seperti bayangan gelap yang tak ingin lenyap. Kenapa dia tidak mempertanyakan lebih jauh saat Ben masih ada? Rasanya, kehadiran Ben kini mulai samar, terbenam dalam cahaya redup bulan purnama yang pandangannya semakin kabur. Di dalam apartemen yang sepi, Ali duduk terdiam. Hanya suara detak jam dinding yang menemani, menggigit kesunyian dengan perlahan. Tiba-tiba, tawa Ben yang familiar terdengar di telinganya, menggema lembut seolah menggelitik jiwa. Sensasi dingin tiba-tiba menyelusup, menggetarkan ruangan dan merobek kesunyian malam. Dengan keberanian yang terpaksa dipinjamkan, ia berbisik dalam kegelapan, "Ben, apakah kamu di sini?" Suaranya bergetar, menanti jawaban yang tak kunjung datang. Saat itu, Ali merasakan batas antara realita dan ilusi mulai memudar. Suara tawa itu kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan hatinya bergetar, bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang mungkin terkuak? Hitam pekat malam seolah menjawab dengan hening, dan kesunyian mengintip lagi, siap menyatukan mereka di dimensi tak terduga. Dalam keheningan yang mencekam, cahaya lampu mulai berkedip-kedip lemah. Suara detak jam di sudut ruangan menggema, seakan menjadi saksi bisu dari ketegangan yang menyelimuti malam itu. Ali merasakan angin dingin menyentuh wajahnya, seperti jari-jari halus yang mencoba menyangga beban kesedihan dan ketakutan. Di balik bayangan gelap, sosok itu muncul. Ya, Ben, teman sekamarnya, berdiri tegak di depannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak samar, terdistorsi oleh kegelapan, sementara aroma nostalgia menguar, seakan mengingatkan Ali pada tawa dan canda mereka di masa lalu. "Aku tidak pergi, Ali." Suara Ben, serak dan melankolis, berbisik melewati hembusan angin, menusuk hati Ali hingga dalam. Dalam kekosongan malam yang menakutkan, Ali terjebak di antara dunia nyata dan ilusi, berusaha memahami apa yang terjadi. "Ben, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu pergi?" tanya Ali, suaranya nyaris tak terdengar, tercekat oleh ketakutan dan kerinduan yang menggelora. Dengan senyum sinis yang penuh makna, Ben hanya menatapnya. Di dalam matanya, Ali melihat kesedihan sekaligus misteri yang tak terpecahkan. Dalam hatinya, ia bergetar, bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang mungkin terkuak? Hitam pekat malam seolah menjawab dengan hening, sementara kesunyian mengintip, siap menyatukan mereka di dimensi tak terduga. Seiring bayangan mulai pudar, Ali berdiri gemetar, merasakan dingin menusuk tulang. Kesadaran itu datang, lambat namun pasti. Dia menyadari, Ben tak pergi, namun menyisakan pesan berat, sebuah pelajaran pahit tentang penyesalan yang tak terucap. Kehidupan ini terlalu singkat untuk disia-siakan, batin Ali, seolah menggema di dalam pikirannya. Suasana sekitar terasa semakin mencekam. Bau lembab dari sudut kamar bercampur dengan aroma silam, nostalgia yang terasa getir. Malam merangkul mereka dengan sunyi yang dalam, seolah kegelapan ingin berbisik, berhenti sejenak dan renungkan. "Apa yang belum kau sampaikan?" Ali menatap ke kegelapan, cahaya remang-remang lampu meja seakan tak berani menerobos bayangan misterius yang melingkar di sekelilingnya. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang mungkin terkuak? Di tengah kesunyian yang menakutkan, dia merasakan kehadiran Ben, seolah sahabat itu ingin menuntunnya kembali ke kenyataan. Jika harus mengingat yang telah pergi, biarlah itu menjadi pengingat untuk menyelesaikan segala yang belum tuntas. Pesan ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk kita semua. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan ragu untuk subscribe dan tinggalkan komentar tentang pengalaman serammu. Ingatlah, kegelapan tidak akan pernah benar-benar pergi selama kita terus mengingatnya.